Halo, kita belajar lagi dalam program REFD, Real English for Daily Interaction. Pada kesempatan ini, kita akan belajar asking and giving direction outdoor, atau bagaimana cara bertanya dan memberikan arahan petunjuk arah di luar ruangan, artinya di jalan. Tapi sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, silakan di-subscribe dulu channel ini, dan silakan di-share biar lebih banyak orang yang bisa memanfaatkannya. Oke, pertama saya akan berikan satu contoh dialog antara dua orang, stranger dan native tentunya, atau orang asing yang kesasar dan orang setempat yang bisa ditanya. Silakan diperhatikan bagaimana pengucapan kosakatanya, penggunaan ungkapan-ungkapannya yang biasa kita gunakan dalam dialog seperti ini. Excuse me, can you show me the way to the post office? Sure, just go straight ahead for 2 blocks and then turn right. Okay, 2 blocks, turn right. Then keep on that way until you find an intersection with traffic light. Then make a left turn. Wait a second, intersection, then turn left? Yes, go along that street for about 200 meters. The post office is on the right, so you have to cross the street. It is between a bank and a cafe. Okay, thank you. No problem. Nah, itu contoh dialog tadi. Sekarang bisa kita pelajari beberapa hal terkait dengan dialog asking and giving direction. Yang pertama kita akan coba pelajari kosakata yang digunakan dalam dialog ini. Kita mulai dari kata benda atau nouns yang sering digunakan dalam dialog seperti ini. Yang pertama, street atau road, yang berarti jalan, jalan raya. Kemudian intersection, intersection, perempatan. Three junction atau T-junction, pertigaan, bisa pakai three junction atau T-junction, sama saja. Turn, belokan, kita suka sebutnya pengkolan gitu ya. Turn. U-turn, putar balik. Jadi belokan yang untuk putar balik, biasanya di jalan dua arah kita bisa temui U-turn. Block, atau blok itu dari satu jalan ke jalan lain itu disebut satu blok. Roundabout atau circle. Roundabout or circle. Kita nyebutnya bundaran, bundaran gitu ya. Kemudian zebra cross, sama zebra cross, tempat penyeberangan di jalan. Traffic light, lampu lalu lintas, atau mungkin kita sering mengenalnya lampu merah gitu ya. Traffic light. Traffic sign. Kalau tadi traffic light, yang ini traffic sign, rambu lalu lintas. Bridge. Bridge. Bridge itu jembatan, tapi sebetulnya bridge ini yang di atas sungai. Kalau yang di jalan sebetulnya nyebutnya viaduct. Viaduct. Ini dari bahasa Belanda. Ya, viaduct. Jadi beda antara bridge dengan viaduct. Kemudian ada sidewalk, kita suka nyebutnya trotoar. Ada aisle, tadi ada street, jalan yang besar. Kalau aisle kita nyebutnya gang, jalan yang kecil gitu ya, aisle. Lalu ada bus shelter atau halte bis. Ini yang sering kita gunakan, kata benda yang sering kita gunakan dalam percakapan, selain tentunya nama-nama tempat yang akan ditanyakan.
Selanjutnya, kita perlu mempelajari juga beberapa kosakata terkait preposition of place atau kata depan penunjuk arah atau penunjuk tempat. Misalnya, in, on, at. Ini artinya secara umum sama, hanya in itu menunjukkan satu lokasi yang besar, sangat tidak spesifik, misalnya in Bandar Lampung, ya, di tempat yang sangat luas. On itu biasanya merujuk nama jalan, on jalan bla bla bla. Kalau at itu sudah lokasi dekat atau exact location, misalnya at home, artinya ada di rumah, di sekitar rumah, gitu ya. Jadi in, on, at. Kalau untuk alamat, in ini hanya kota, on itu sudah pakai nama jalan, kalau at ini biasanya sudah pakai nomor rumah. Jadi I live in Bandar Lampung, the building is in Bandar Lampung on jalan apa at nomor berapa. Gitu ya, in, on, at. Kemudian across from, di seberang, across from. Next to atau beside, di sebelah. Next to atau beside. Between dan among, ini kalau di kamus artinya sama-sama di antara. Tapi perlu diingat, between itu antara dua objek. A, B, dia di tengah, itu between. Kalau among itu di antara beberapa objek, lebih dari dua objek. Ya, ini between dan among. In front of, di depan, berhadap-hadapan. Kemudian ada behind atau at the back of. Artinya sama ya, behind atau at the back of, di belakang. Kemudian near, kadang-kadang disebutnya nearby, ini artinya dekat, di dekat gitu ya. Near atau nearby, kadang-kadang juga digunakan close to, close to. Kemudian around artinya di sekitar. Jadi kalau di satu perapatan, satu dua bangunan di sekitar perapatan itu masih kita bisa bilang around the intersection. In the left side, in the right side, di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Ini bisa kita gunakan pada saat kita memberikan petunjuk arah. Kemudian at the end of, di ujung, misalnya at the end of jalan, di ujung jalan itu gitu ya, at the end of. Kemudian along, di sepanjang, along. Kita mau menunjukkan jarak yang tidak tepat ya, artinya tidak exact. Jadi kita gedung itu ada di sepanjang jalan ini, karena kita mungkin tidak tahu tepatnya. Kita bisa gunakan along the street. Through itu melalui, jadi masuk, melewati, lalu keluar, itu namanya through. Ngebacanya through, seperti three, tiga ya, through. Misalnya melalui underpass, masuk dan keluar itu through the underpass. Kemudian ada from to, dari sini ke sini. Oke, ini preposisi yang sering kita gunakan pada saat kita melakukan dialog memberikan atau menanya petunjuk arah. Selanjutnya, kata kerja atau verbs, ini yang cukup penting yang harus kita pelajari. Misalnya, go straight, keep on, go along, go down. Ini istilah, semuanya artinya sama sebetulnya, artinya sama. Kira-kira artinya take this road, walk down, ikuti jalan ini. Tapi kita bisa pakai salah satu dari ini ya, go straight, keep on, go along, dan sebagainya. Sama saja. Turn left, belok kiri. Turn right, belok kanan. Turn back, putar balik. Make a left turn, make a right turn. Sama, belok kiri atau belok kanan. Kemudian find atau see, lihat atau dapati. Pass, lewati. Cross, menyeberang atau menyeberangi. Oke, ini kata kerja yang biasanya kita gunakan dalam memberikan petunjuk arah.
Oke, selanjutnya kita akan pelajari bagaimana cara bertanya atau cara meminta petunjuk arah. Banyak sekali ungkapan yang bisa kita gunakan, silahkan nanti dipilih, disesuaikan saja. Useful expressions for the dialogue. Kita bisa gunakan misalnya, how do I get to, tinggal kita tambah nama gedungnya. Misalnya, how do I get to the post office? How do I get to the bank? Selanjutnya, where is the nearest? Bla bla bla. Ya, sama, kita tinggal tambahkan tujuan kita. Where is the nearest post office? Which way is to get to? Could you direct me to? Can you show me the way to? Is this the right way to? Baik, kalau tadi cara bertanya, ini cara kita memberikan petunjuk arah atau petunjuk jalan. Kita bisa gunakan variasi, jadi memang harus bervariasi. Kita gabungkan beberapa ungkapan. Misalnya, as you go out of this building, turn left. Walk down the street until you find. Keep on this street for 2 blocks. You will pass a barber in your left. Turn left in the intersection. Cross the street. Baik, selain ungkapan bertanya dan menjawab tadi, kita bisa gunakan ungkapan-ungkapan lain yang kadang-kadang digunakan juga dalam dialog ini. Misalnya, excuse me, I'm afraid I'm lost. Permisi, sepertinya saya kesasar. Ini kita bisa gunakan untuk memulai percakapan kita dengan seseorang. Excuse me, do you live around here? Apakah Anda tinggal sekitar sini? Ini juga bisa untuk memulai supaya kita nggak salah orang saat bertanya. May I ask for some help? Boleh minta tolong. Wait a minute, I can't follow the direction. Tunggu sebentar, saya tidak bisa ikut arahannya. Kalau dia mungkin yang kita tanya mungkin menjelaskan terlalu cepat, ini bisa kita sampaikan. Wait a minute, I can't follow the direction. Atau seperti ini, minta lebih lambat. Can you be a little slowly? I can't follow you. Excuse me, can you repeat that, please? Maaf, bisa diulang penjelasannya? Kira-kira seperti itu dengan cara yang sopan. Excuse me. Kalau sudah jelas, kita bisa tutup seperti ini. I think that's very clear. Thank you. Okay, I got it. Thanks. Selanjutnya, untuk yang ditanya, mungkin kita juga perlu menggunakan ungkapan-ungkapan seperti ini. Misalnya, I'm sorry, but I'm new here. Maaf, saya orang baru di sini. Ya, biar jelas. Kalau memang nggak bisa, ya nggak bisa memberi tahu, ya kita bisa kasih alasan seperti ini. I'm sorry, but I'm new here. The way to the... Let me think it over. Oh, jalan ke sana ya. Saya pikir dulu ya, kira-kira begitu. Can you follow that? Ini bisa kita tanyakan pada saat kita memberi penjelasan ya. Can you follow that? Should I repeat the direction? Perlu saya ulangi? Is that clear? You can miss it. Pasti ketemu. Ya, kalau sudah menjelaskan, kita bisa yakinkan orang dengan ungkapan seperti ini. You can't miss it. Oke, itu yang bisa kita pelajari untuk asking and giving direction outdoor. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you for learning with me and goodbye.